Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah Engkau berikan. Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap kami, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, dengan kesetiaan dan kasih. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hosea 11 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Seperti yang 3 Yohanes pertama ayat 4 katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itulah sukacita terbesar yang mungkin diterima oleh orang tua. Dalam hal yang sama sebaliknya, salah satu beban dan pergumulan yang paling berat yang dialami oleh seseorang adalah apabila anaknya berlaku sesat dan hancur-hancuran di luar sana. Ada begitu banyak orang tua yang sakit, menderita, tertekan dan putus asa, sebab tidak tahu apa lagi yang harus mereka kerjakan menghadapi anak-anak yang memberontak, berlaku kasar, liar, atau hidup hancur-hancuran dan melawan Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Terkadang buah itu jatuh menggelinding jauh dari pohonnya. Memang tidak selamanya demikian. Seringkali ada juga cacat dan kesalahan orang tua yang mengakibatkan anak itu hidup tersesat. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai orang tua ketika kita sadar bahwa anak kita sedang hidup tersesat atau menjadi pemberontak? Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menghadapi beberapa kali tekanan, bahkan di dalam rumah tangganya sendiri. Ketika anaknya Franklin masih muda, anak itu hidup sebagai seorang pemabuk. Seringkali dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Sang ayah, hambanya, Billy Graham dengan setia menanti. Terkadang dia ketiduran menantikan anaknya pulang ke rumah. Sang ayah berpesan, pintu kunci rumah ada diletakkan di bawah karpet di depan pintu, sehingga tiap waktu anak-anaknya dapat masuk dan pulang ke rumah. Satu kali pada tengah malam, Franklin dalam keadaan mabuk pulang dan membuka pintu rumah. Duduk di depan ruang tamu dan sang ayah langsung memeluknya, lalu ke dapur, mengambil secangkir susu dan memberikannya bagi Franklin yang masih dalam keadaan mabuk. Menerima segelas susu, Franklin meminumnya. Kemudian dia tersungkur di kaki ayahnya dan menangis jadi-jadinya. Sebab ayahnya menerima dia yang dalam keadaan mabuk dan menyakitkan hati orang tua. Namun dengan tangan terbuka dan peluk cium serta segelas air susu, kesetiaan dan kasih membalut semua luka yang ada. Di hadapan peti mati Billy Graham, anak bungsunya Ruth Graham bersaksi demikian. Setelah Ruth diceraikan oleh suaminya yang sudah menjalani pernikahan selama 27 tahun, Ruth merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Singkat cerita, Ruth bertemu dengan seorang laki-laki lain di dalam tempo hanya 2 atau 3 bulan saja setelah hancur pernikahannya. Billy dan istri mencoba mencegah agar anaknya tidak terburu-buru menikah lagi dan menjalani hidup tanpa suami dahulu. Namun Ruth menolak dan tetap menikah. Pernikahan yang hanya berlangsung 5 hari telah membuat Ruth Graham menjadi bulan-bulanan dan dipukuli oleh suami barunya. Sehingga Ruth terpaksa lari
dan pergi ke rumah orang tuanya. Sesampainya di depan pintu gerbang rumah orang tuanya, Ruth melihat sang ayah Billy Graham menanti di luar dan secepatnya berlari memeluk sang anak tanpa mempertanyakan banyak hal. Ruth Graham, anak bungsu Billy Graham berkata, "Saya mungkin tidak pernah mengenal Tuhan, tapi hari itu, Daddy sungguh menunjukkan kepada saya seperti apa Tuhan itu. Kesetiaan dan kasih membalut semua luka yang ada. Dari mana Billy Graham bisa belajar semua itu? Dari Tuhan Allah Israel tentunya. Pagi ini, mungkin saudara pun sedang menghadapi anak-anak yang memberontak dan berjalan tersesat. Ingat, kesetiaan dan kasih akan membalut semua luka yang ada." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur dan rela belajar untuk tetap setia dan penuh kasih menghadapi apapun yang Engkau izinkan terjadi. Amin. Jesus loves you and so do I.